Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi buku tematik kelas 4, tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 49. Di situ ada ayo membaca. Bacalah dalam hati teks berikut. Urang Kanekes, si suku Baduy. Bisa adik-adik baca ya untuk menambah pengetahuan. Kemudian, ayo berdiskusi, halaman 51. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks Urang Kanekes, si suku Baduy. Yang pertama, adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Dan jika berbeda, apa perbedaannya? Nah, menurut adik-adik, cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsa adik-adik itu sama apa tidak? Jika sama, dalam hal apa? Maksudnya persamaannya apa? Nah, jika berbeda, apa perbedaannya? Misalkan adik-adik jawab seperti ini. Cara hidup suku bangsa Baduy dan suku bangsa saya berbeda. Perbedaannya adalah suku bangsa Baduy masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Nah, misalkan perbedaannya seperti itu. Jika yang tadi kakak bilang, jika ada persamaan, adik-adik jawab ada, kemudian persamaannya apa. Jika berbeda, ya adik-adik tinggal tulis berbeda, terus perbedaannya apa. Sudah kakak contohkan seperti tadi. Kemudian yang kedua, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan, lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini kakak kasih jawabannya. Misalkan, yang pertama, kata sulitnya tradisi. Artinya, kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Kemudian kata sulit yang kedua misalkan alat elektronik. Artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. Kemudian kata sulit yang ketiga alat transportasi. Artinya alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Kemudian ada kata sulit lagi teknologi. Teknologi artinya sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian kata sulit yang terakhir, pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang menunjukkan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis. Nah, kayak gitu. Jadi adik-adik, jika ada kata yang sulit, adik-adik tulis di tabel, kemudian adik-adik cari artinya. Seperti yang kakak contohkan itu. Kemudian yang ketiga, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kanekes si suku Baduy. Nah, jawabannya, pokok pikiran paragraf pertama yaitu di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy atau yang disebut Urang Kanekes. Kemudian pokok pikiran paragraf kedua adalah masyarakat Kanekes terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Pokok pikiran paragraf yang ketiga adalah masyarakat Kanekes Dalam atau kelompok Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Kemudian yang terakhir, pokok pikiran paragraf keempat adalah masyarakat Kanekes Luar atau kelompok Panamping sudah mengenal teknologi dan alat elektronik. Ceritakan hasil diskusi kelompokmu, bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaan? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy Luar dan suku Baduy Dalam. Masyarakat suku Baduy Luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya,
masyarakat suku Baduy Dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Ayo mencoba. Halaman 53. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. Pertama, tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta gorden jika ada. Kemudian, nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelas? Kemudian, padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang kelas? Catatlah hasil pengamatan kalian. Nah, jadi adik-adik kan disuruh mengamati. Nah, hasil pengamatannya bisa adik-adik jawab seperti ini, atau bisa adik-adik catat seperti ini. Hasil pengamatan. Ketika lampu dinyalakan, ruang kelas menjadi terang, sehingga kita bisa beraktivitas dengan mudah dan baik. Kemudian, ketika lampu dipadamkan, keadaan di dalam ruang kelas menjadi gelap, dan kita kesulitan untuk melihat sekeliling atau melakukan aktivitas. Ternyata, kehidupan sehari-hari kita sangat bergantung pada alat-alat elektronik. Nah, bisa adik-adik tulis seperti itu hasil pengamatannya. Kemudian, ayo berdiskusi. Halaman 53. Berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Yang pertama, apa yang menyebabkan lampu menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Nah, jawabannya, lampu tidak dapat menyala karena tidak adanya aliran arus listrik atau terputusnya aliran arus listrik. Ayo mencoba pada halaman 53. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Siapkan penggaris plastik. Kemudian, potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Dan apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Dan apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Jadi begini, saat adik-adik mendekatkan penggaris plastik pada potongan kertas, itu tidak terjadi apa-apa. Tapi jika penggaris plastik adik gosok-gosokkan pada rambut kering, kemudian adik-adik dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas, maka kertas akan menuju atau menempel pada penggaris tersebut. Hal itu dikarenakan setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu ada muatan positif atau proton dan muatan negatif, yaitu elektron, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Jadi seperti itu. Kemudian, ayo membaca teks listrik statis dan listrik dinamis pada halaman 54. Nah, itu bisa adik-adik baca sendiri ya. Di buku adik-adik kan ada.
Di sini juga kakak kasih biasakan membaca untuk menambah pengetahuan. Kemudian ada tugas, halaman 55. Yang pertama, kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Nah, ini jawabannya kakak kasih. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Kemudian, listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, bisa adik-adik jawab seperti itu atau mau adik-adik tambahkan juga bisa. Tugas yang kedua, carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Nah, contoh gejala listrik statis, ini kakak kasih contohnya. Yang pertama, gosokkan kain sutra dengan kaca. Kemudian contoh yang kedua, gosokkan batang plastik dengan kain wol. Kemudian yang ketiga, saat menyisir, rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Contoh yang keempat, penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut akan menarik potongan kertas kecil. Bisa seperti itu atau adik-adik cari contoh yang lainnya di Google banyak. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.